kau dah lemas dah kayaknya kan, muka pucat, mata cekung, tak ada dimakan, dah adanya dahan-dahan kering, tak ada pohon hijau, daun hijau tu tak ada, rumput tak ada, memakan pasir pun tak mungkin kan, tak ada. Subhanallah, lewat pula babi gemuk ni. Nah, semok lah dia kan, lewat dia ni. Nah, tak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali itu. Ini di sini bisa dianalogikan bangkai saja boleh. Bangkai loh, bangkai boleh. Nah, lalu kemudian lewat nih babi nih. Nah, dengan gayanya tu kan, semok kalau jalan tu kan. Nah, tak ada lagi kecuali dia. Kecuali itu yang bisa dimakan. Maka ini dinamakan darurat. Walaupun itu ada sesuatu yang haram, tapi dalam keadaan darurat maka dibolehkan tadi disebut. Maka disampaikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, famanit turu ghairu baghin wala adin fala isma alih. Siapa dalam keadaan terpaksa memakan sesuatu yang dalam keadaan darurat itu ya, kemudian wala adin, sedangkan dia tidak menginginkannya, dia tidak mau sebenarnya tadi disebut adin, fala isma alaihi, dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi dia. Ini Allah sampaikan ya, Al-Baqarah. Jadi tidak melampaui batas, dan kemudian engkau sebenarnya tidak mau, tapi tidak ada lagi yang bisa dimakan. Nah, boleh silakan. Kayak tadi babi lewat, sebenarnya risau aku ini pula lewat misalkan ya. Tapi kalau kalian mikir ini sedap nih, itu lain. Nah, itu beda ya, beda. Dia gembira lalu, weh mantap, gemuk nih, banyak dagingnya. Itu lain, beda. Nah, dia tidak mau sebenarnya. Aduh, babi adanya. Nah, terpaksa dia memakannya. Dan di sini disampaikan wala adin fala isma alaihi. Dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Lewat babi tadi disebut, ya ini lagi, ini babi, malas nih, tapi gimana kok aku tidak makan, aku mati nih. Hanya babi ditangkap, tapi ketika ditangkap ternyata ngenyan dia. Ini tak boleh. Enak gak rupanya ya. Nah, lalu dia ngenyan, melampaui batas. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia sekedar untuk supaya dia tidak mati di tempat itu, boleh. Termasuk bangkai, misalkan ada bangkai sapi, bangkai gajah, bangkai apa saja. Nah, manusia ya tidak mungkin lah kita ya, tidak lah ya. Tapi kalau misalkan dalam satu hutan ada 2 orang kelaparan, tak ada yang lewat. Jangankan apa babi pun tak ada lewat, bangkai pun tak ada pun tak apa. Tak ada sama sekali. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia berdua di sana berpandang-pandang nih. Ini siapa duluan nih, gitu kan? Kau atau aku yang makan nih. Nah, jadi tidak bisa seperti itu ya. Nah, tidak boleh. Itu bukan termasuk darurat. Nah, jadi tidak termasuk darurat. Nah, memberi termasuk nafkah tadi tersebut, yaitu memberi anak makan yang baik. Bukan dikatakan sesuatu yang darurat kepada anak kita, memberikan makan kepada anak kita sesuatu barang yang merusak pikiran dia. Karena sekarang ini rusaknya anak bisa jadi karena faktor uang yang kita belanjakan atau kita belikan makanan buat ngasih makan sama anak kita. Maka hati-hati. Kalau uang dapat dari nipu, uang dapat dari butakan orang, bualkan orang, kasih makan anak kita. Jadi nanti kalau kau kena butakan anak kau jangan marah.
Wah, ngajar anakku ni, butakan aku pula. Kembalian harus 50.000. Dia bilang tak ada kembalian. Mengampun tak ni pelasan. Memang kau dulu mutakan anak kau gitu. Kau kasih anak kau dari sesuatu yang mutakan. Bagaimana sih Beb mutakan ini? Termasuk barang korupsi. 6 jadi 9. Itu tak boleh. Kasih makan hanya untuk anak kita dari barang-barang tersebut, jangan kita kasih. Musim pilkada, musim pileg, terima duit tuh, jual beli suara, hati-hati tuh kita tuh. Wah, ya. Ya kalau bisa ndak usah lah ya. Maka saya sering bilang kepada kalian, kalau dikasih kau ambil. Tapi kalau ada perjanjian segala macam, tak usah kau ambil. Ini aku kasih duit sama kau, kau pilih aku ya. Jangan, tak usah. Jangan, tak usah. Duduknya ya, dia duduk ya, kita masih dapat dosa. Apalagi dia tak duduk, satu dapat dosa, kedua dapat masalah kita. Benar. Tak usah. Kalau bisa jangan. Beb dah terlanjur, tak apa. Kalau tak tahu, makfu, dimaafkan. Tapi banyak budak-budak ni kan banyak makfunya ya. Jadi alasan ya. Kalau tak tahu. Masalah duit tu pura-pura bodoh semua ya. Ya, jadi kalau bisa tak usah. Kalau kemudian misalkan diberi kalian tidak ada embel-embel lain, ambil, tak apa-apa. Kalian boleh tanya aja, dah ini sedekah lah ya buat kami. Oh ada, kalau dibilang iyalah, dah ambil hadiah. Boleh silakan. Tapi kalau niatnya untuk jual beli suara jangan. Jangan kau kasih anak kita dari makan barang-barang seperti itu. Tak ada manfaatnya. Percayalah, tidak ada manfaatnya. Dan uang yang didapat dari hasil sesuatu yang tidak baik, dia bisa memakan harta yang bagus-bagus itu bisa digerogoti. Maksudnya yang berkahnya jadi sedikit, yang tidak berkah ini jadi banyak. Karena apa? Orang biasanya dapat uang banyak dari sesuatu tidak berkah itu dia lebih nyan, kata orang Melayu, lebih ketagihan dibanding dia cari uang yang berkah tersebut. Tak apa-apa, biar kau punya rezeki uangmu cuma tak seberapa, tak apa-apa. Rezekimu segitu, itulah yang berkah. Berkah itu insya-Allah. Tapi kalau kau paksakan dapat dari sesuatu yang tak berkah, percuma. Tak usah. Jangan ya, jangan. Lalu kemudian termasuk memberikan nafkah kepada anak kita, selain menyekolahkan, kemudian memberi nama dan memberikan uang yang baik, dan kemudian menikahkannya nanti. Kalian kalau punya anak perempuan, kalian nikahkan dengan laki-laki yang baik. Kalau punya anak laki-laki, kalian nikahkan dengan perempuan yang baik. Anak aku tak suka perempuan, Beb, suka laki-laki. Anak aku apa? Laki. Kau tak normal lah ni ya. Masa anak laki suka anak laki ya. Tapi kalau nikahkan anak, kalau dia sudah cukup umurnya dan dia ada gelagat, sudah mulai dewasa dan dia sudah mulai ada kemapanan berpikirnya sudah bagus, apalagi sudah punya penghasilan sendiri segala macam, kau nikahkan dia. Boleh. Bagaimana Beb kalau dia belum siap untuk menikah? Alasannya apa? Alasannya karena dia belum punya penghasilan sendiri. Oke. Kalau belum punya penghasilan sendiri, maka apabila dia belum siap untuk menikah, maka dianjurkan dia berpuasa. Buat yang bujang-bujang nih ya. Ya cewek cantik di luar. Puasa ya. Puasa kita kalau belum siap untuk nikah. Tapi kalau udah ni mana siap terus kayaknya ya.
siap Beb, siap Beb, siap terus pokoknya ya, Masya Allah. Jangankan yang bujang. Siap gak itu? Nah jadi seperti itu. Seorang anak dia sudah tumbuh dewasa segala macam, dan dia sudah ada dewasanya sudah ada, kemudian sudah mulai mapan, kau nikahkan dia. Ya, sebagai wali kau nikahkan, itu bagian daripada salah satu menyampaikan nafkah kepada anak kita, yaitu menikahkan anak kita dari tersebut. Cari kan yang bagus. Kemarin saya bahas di malam Sabtu di tempat siapa, Febri ya. Nah, kalau calon itu tidak harus dia cantik, tidak harus dia ganteng, ya. Yang penting pokoknya bernapas, kata budak tuh. Iya, kerak pun bernapas gak boy. Ya, jadi kalau di sini saya sampaikan bahwa cantik itu sebenarnya bukan ukuran pertama, tapi iman, agama itu yang pertama. Yang keduanya nanti baru kemudian akhlaknya bagus. Nah, setelah itu cantiknya, dia punya dia dari keturunan orang baik, silakan. Habis itu dia hartanya ada, silakan. Yang mengejar cantik, ya cantik tapi nyusahkan kau buat apa? Cantik tapi gila. Tidak cantik tapi sehat walafiat. Nah, pilih mana kita? Cantik gila tapi dia. Nah, asal mau tidur malam tuh dia bawa, kalau tidak tokol gergaji terus di bawah bantal dia tuh. Nggak sedap gak tuh kan? Nah, coba. Nah, cantik tapi gila buat apa? Biar tidak cantik tapi sehat, biar tidak apa-apa. Cantik kan bisa dipoles, betul tidak? Belikan itu skincare. Udah kinclong dia budak langsung tuh. Nah, kalau kita mau cepat tidak pakai skincare tidak apa-apa, bawa istri ke sana kinclong tuh. Nah, habis itu kalian ribut lah. Nah, jadi gampang sekarang itu. Mau diapakan bisa bagus. Saya punya teman di Jakarta. Dia sebenarnya ke usia di atas saya, umur di atas saya, mungkin sekitar 60. Tapi mukanya tuh kayak umur 30-an tahun. Saya pertama kaget juga, tapi begitu waktu itu jemput saya ke bandara, saya baru tahu. Loh, saya tanya, "Bang, kenapa sininya Bang ini kayak orang habis kelahi itu?" Rupanya dia facelift katanya. Kulit ditarik itu, kulit ditarik untuk perawatan. Laki-laki aja perawatan, ditarik kulit di sini, ditarik berapa senti, jadi terik lagi. Bisa jadi kayak gitu. Facelift tuh. Coba. Kita kalau mau facelift bisa lewat website bisa. Langsung habis tuh muka tuh langsung tuh ya. Nah, jadi bisa diambil itu. Jadi yang keriput-keriput tuh hilang. Keriput-keriput tuh hilang. Nah, dokternya emang kebanyakan luar negeri. Ada yang Cina, Korea, Vietnam. Nah, jangan kalian salah pilih dokter. Facelift dokter hewan, sakit lah kita. Nah, jadi sekarang teknologi seperti itu. Tapi kalau ditanya hukum, bagaimana terhadap mereka yang seperti ini? Kalau saya sih tidak setuju. Ya, ngapain juga pakai facelift segala macam ya. Nah, apa adanya aja lah. Istrimu tuh dia senang sama kamu, suami ibu tuh suka sama ibu, cinta sama kalian, itu karena dulu tuh apa adanya, betul enggak? Betul. Apa adanya. Itulah dah muka kayak gitu.
Muka kata orang kayak getok tak apa-apa, muka orang kayak gitu tak apa-apa, tapi yang penting istrinya dia senang, suaminya senang, dia tergila-gila senang, happy, dia bahagia, dia menikmati hidup. Nah, tak apa-apa, dia menikmati hidup dan itu apa adanya. Nah, makanya banyak yang bilang enak hidup itu di zaman Pak Harto, betul tak? Enak di zaman Pak Harto. Kita masih muda soalnya kan, nanti masih kecil ada segala macam. Kata orang gitu kan, enak tau zamanku katanya. Kan. Tapi sebenarnya di sini bahwa orang yang dia menikah itu ketika kemudian menjadi tua, dia sebenarnya tidak protes. Istri itu tidak bakal protes, suami itu tidak bakal protes ketika menua. Menua itu kan alami, itu alamiah, alami. Jadi kalau kalian nanti berumur segala macam itu menua alami, itu hal yang lumrah. Tidak apa-apa, jangan kalian panik. Aduh gimana ya? Nah, ngapa pula? Saya belum tua, Beb, tapi kok udah tua? Udahlah, susah lah kau. Belum tua tapi udah tua, susah lah. Tapi maksudnya di sini, walaupun kita sudah menua, kita tidak usah panik. Jalani aja. Memang itu sudah kodratnya. Ada ndak resepnya, Beb? Resep cara Islam agar kita bisa tampil awet muda. Mau kalian saya kasih? Hah? Mau saya kasih? Hah? Soalnya tadi muka ini masih muda gitu ya. Ya. Umur sih saya kalah sama kalian tuh, masya Allah, masih muda kalian tuh. Nah, tapi alhamdulillah lah, kalau muka sih bolehlah bertanding kita ya. Nah, sayang nih Bib Zaki tak ada, nah Bib Zaki ya. Bos ya tuh ya. Nah, kita masih nilai ya. Nah, karena beliau ini Bib Jimmy abangnya loh, masya Allah, tapi insya Allah. Nah, jangan bandingkan dengan Yasa, tapi ya insya Allah Bib Zaki CS-nya Yasa soalnya. Nah, ada cara Islami untuk kalian bisa selalu menjaga kesegaran wajah kalian. Yang pertama, satu, awal, yang pertama menjaga wudhu. Nah, banyak diremehkan sama orang. Saya sering bilang, sebenarnya perawatan itu kalau dibanding wudhu masih bagus wudhu. Kenapa? Karena wudhu itu ada hadisnya. Tapi kalau wakola skincare tidak ada itu. Kita belum pernah dengar itu. Skincare dari misalkan dari Siti Aisyah atau tidak ada. Tapi wudhu itu cuman orang kan kadang wudhunya itu, mohon maaf ya, saya kasih tahu nih kalian, baik bapak maupun ibu-ibu ini saya kasih tahu. Kadang kita wudhunya tuh gopoh. Udah wudhu tuh gitu. Habis itu rambut cuma gini ya. Apa nih wudhu kayak gini dia? Tak ada niat sekali dia buat wudhu tuh ya. Wudhu yang benar. Kau wudhu sekali-sekali dalam satu harimu, di antara semua banyak itu satu hari saja sekali. Kau wudhumu kau bagusin seluruh badanmu seperti kayak wudhunya Madzhab Malik. Nah itu aja. Wajah dikesut gitu, dia apa? Dan berusaha jangan kau basuh ketika engkau habis selesai wudhu. Nah, selesai wudhu jangan langsung dibasuh. Biarkan dia mengering. Biarkan dia bukan mengering, biarkan dia sendiri. Nah, nanti ketika engkau sholat, lalu kemudian selesai sholat kau bisa bersihkan, tidak ada masalah dengan anduk segala macam. Terus apa lagi? Kalau perempuan misalkan, Beb, kita masih haid, gimana Beb? Boleh ke Beb wudhu? Boleh. Wudhu itu dibolehkan, jangankan ibu haid.
Ibu dalam keadaan maaf ya junub saja, laki perempuan suami istri dalam keadaan junub dibolehkan untuk berwudu. Maka anjurannya adalah ronde pertama selesai, mau lanjut ke ronde kedua itu dijeda dengan wudu. Nah kita gitu enggak? Tidak main lasak kak, nampak model ini ya. Main pakai ya modelnya ni ya. Nah, tak usah. Jeda dengan wudu. Nah, jeda dengan wudu. Wudu kalian itu. Habis itu kalian biasakan setiap pagi minum air putih sambil dibacain sholawat. Nah, udah. Bacain sholawat. Itu aja. Sebenarnya kok kalian tanya resepnya apa itu aja. Kalau saya sih pegang itu aja, bacain sholawat. Tapi kalian belum lihat, saya punya teman lebih ini lagi. Ndak pakai facelift, ndak pakai operasi, ndak pakai apa. Mukanya bisa Masya Allah. Terek, bening, Masya Allah. Pada umur mungkin 60-an lebih, tapi masih Masya Allah. Nah, wajahnya tuh nampak. Kalau laki-laki nampak berwibawa, kalau seorang perempuan nampak keibuannya. Nah, keanggunannya tuh kelihatan. Nah itu kok teman saya ditambahin sama beliau minum apa madu sama kurma setiap hari sekali. Nah itu minum itu. Nah kalau kalian mau ini apa, mau menggunakan silahkan ya. Dan kalau ingin melembutkan, menghaluskan segala macam, kalian pakai apa, ampas kopi. Tahu ampas kopi? Ampas kopi habis kalian minum itu, nah pakai ampasnya. Istri biar dia kan biasa pekerja keras, kasih dia tangannya biar halus. Muka bisa beb, ya jangan lah kok bisa muka ya. Insya Allah bagus juga sih muka ya, bagus juga. Tapi kalau bisa jangan lah ya. Tak ada beb, nah pula laki aku minum sama ampas-ampasnya, gila ya. Wah biasa kak laki kau ni kan, sampai ampas-ampasnya pun diminum kak dia, pahit lah nih budak ni ya. Nah jadi kasih tadi tersebut. Nah laki-laki juga bagus itu, seperti itu bagus. Nah kalian pakai seperti itu. Tapi laki-laki itu justru malahan kalau kalian pekerja, tunjukkan kalau tangan kalian kasar tidak apa-apa. Jadi nanti kalau istri butuh, Pak tolong ini haluskan Pak, pakai tangan ya nanti kan. Udah tinggal di sana. Tapi laki-laki seperti itu. Laki-laki itu dia pekerja keras, tangannya dia kasar tidak apa-apa, tanda bahwa dia pekerja keras. Lembut, mungkin dia bukan pekerja keras, dia pekerja yang lembut-lembut. Nah ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Dia biasa pegang pulpen. Nah kalau kalian biasa ngarit, yang landuk, alat semen segala macam, tidak bisa lah. Apalagi yang biasa ngaspal di jalan kan. Nah minta tangan halus, nah susah, nggak bisa lah. Bisa halus, dicor lah sama budak itu kan. Nah jadi seperti itu ya. Nah itu tips saja bagi kalian ya. Jadi kemudian menikahkan anak tadi tersebut, anak kita dengan bagus, dan mengikahkan, memberikan nama-nama yang baik, mengikahkan atau kemudian memberikan apa, korban. Kalau memang pada saat waktu berkorban kalian kasih anak-anak kalian itu juga untuk bisa berkorban. Mengakikahkan juga penting supaya bagus, dan mendidik anak dengan didikan yang baik. Nafkah itu juga termasuk, yaitu memberikan uang jajan yang sesuai, disesuaikan dengan umur. Jangan sampai kemudian umurnya kecil jajannya banyak. Zaman sekarang ini kan anak kecil jajannya luar biasa. Anak SD jajannya berapa? Mak aku ngasih 500.000 nih, gila kan 500.000 coba. Jambret copet sama orang kan. Ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih, tapi kasih yang wajar.
SD mungkin 10.000, 5.000, 10.000, boleh silakan. 3.000 boleh, tidak apa-apa. Nah, jadi disesuaikan tadi tersebut supaya dia mulai belajar untuk memperbaiki kehidupan dia menjadi bisa lebih baik dengan tingkatan-tingkatan nafkah yang diberikan oleh orang tua. Termasuk suami memberikan nafkah kepada istri bukan hanya nafkah lahir, juga termasuk nafkah batin. Nafkah batin itu adalah yaitu memberikan yang terbaik kepada istrinya dengan maaf ya, sesuatu yang sehat. Ya, sesuatu yang sehat, air mani yang sehat kepada istrinya tadi tersebut, dan kemudian memberikan perawatan kepada istrinya dengan perawatan yang baik dan memperhatikan kesehatan serta apa saja buat istrinya. Itu bagian daripada memberikan nafkah seorang suami kepada istrinya, karena nafkah ini penting sekali. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalian punya istri tapi tidak diberi nafkah, itu berbahaya sekali. Jangan sampai tidak diberi nafkah kecuali istri kalian redha, itu tidak masalah ya. Nah, inilah yang berkaitan mengenai nafkah. Semoga insyaallah bisa jadi manfaat dan menjadi berkah buat kita. Dan saya sampaikan bahwa insyaallah nafkah ini kembalinya kepada diri kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kalian miliki yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita, memuliakan kedudukan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari majelis ini, dan kemudian Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.